Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun, NIM PO 71320120-103 dari kelas 1A dari kelompok A. Hari ini saya akan penyuluhan tentang gangguan sistem endokrin. Yang pertama-tama yaitu pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah penyakit terkait dengan kelenjar endokrin pada tubuh. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon yang merupakan sinyal kimia yang dikeluarkan melalui aliran darah. Tujuan pemberian obat gangguan sistem endokrin. Obat antitiroid digunakan pada pengobatan hipertiroidisme, yaitu untuk pengobatan pengangkatan tiroid atau untuk pengobatan jangka panjang. Carbimazole umum digunakan, dan mekanisme kerja kedua obat tersebut terutama dengan mempengaruhi sensitif hormon-hormon tiroid. Jenis obat gangguan sistem endokrin. Yang pertama Somaptrem, yaitu untuk definisi kekurangan hormon pertumbuhan pada anak yang dapat membantu pertumbuhan anak. Yang kedua adalah somatotropin, yaitu berperan dalam mengendalikan pertumbuhan tulang, otot, dan organ serta mempengaruhi kecepatan pertumbuhan tubuh dengan memberikan stimulasi kepada hati untuk mensekresi hormon stomamedin dan definisi hormon pertumbuhan pada anak. Yang ketiga yaitu levothyroxine, yang merupakan hormon tiroid buatan yang akan mengganti atau menambahkan kadar hormon tiroid yang kurang. Dengan begitu, kadar hormon tiroid dapat kembali seimbang dan gejala atau keluhan bisa kembali mereda. Selanjutnya yaitu dosis obat gangguan sistem endokrin. Yang pertama adalah Somaptrem, yaitu harus disesuaikan dan diberikan oleh spesialis. Maksimum 0,1 mg dan setara dengan 3 kali seminggu. Yang kedua itu dosis totalnya seminggu itu sama dengan 6,7 kali pemberian, yaitu lebih bagus kalau diberikan setiap hari. Yang kedua adalah somatotropin, maksimum 0,06 mg dibagi 3 kali pemberian dalam seminggu atau 6-7 kali pemberian dalam seminggu, dan diberikan dengan cara IM atau intramuskular. Yang ketiga yaitu levothyroxine. Di sini levothyroxine terbagi 3 kondisi, yaitu untuk kondisi pertama yaitu hipotiroidisme, yaitu untuk dewasa, dosis awal yaitu 50-100 mikrogram per hari. Dosis dapat ditambah sebanyak 25-50 mikrogram setelah 3-4 minggu sesuai dengan respon dan kondisi pasien, sehingga jumlah hormon tiroid normal. Dosis perawatannya itu 100-200 mikrogram per hari. Selanjutnya, untuk kondisi penekan atau TSH, thyroid stimulating hormone, yaitu untuk dewasa dia dosisnya 2 mikrogram per hari, diberikan sekali sehari sebagai dosis tunggal untuk menekan TSH pada kanker tiroid atau penyakit gondok. Bentuknya yaitu seperti suntik intravena. Yang ketiga yaitu kondisi koma myxedema, yaitu untuk dewasanya dosis awalnya 200-500 mikrogram. Pada hari selanjutnya obat dapat diberikan sebanyak 100-300 mikrogram jika dibutuhkan. Dosis dapat dikurangi sesuai respon dan kondisi pasien. Selanjutnya, efek samping obat gangguan sistem endokrin. Yang pertama Somatrem, yaitu hiperglikemia dan ketosis atau diabetogenik, bisa terjadi pada pasien dengan riwayat diabetes mellitus. Yang kedua untuk somatotropin, sensasi sentuhan abnormal atau menurun, perdarahan setelah buang air besar, perdarahan melepuh, rasa panas, dingin, perubahan warna kulit, perasaan seperti ditekan, gatal-gatal, infeksi, peradangan, gatal-gatal, benjolan, mati rasa, nyeri, ruam, kemerahan jaringan parut, nyeri, menyengat, pembengkakan, nyeri kesemutan, koreng atau kehangatan di tempat suntikan. Yang ketiga, kembung atau pembengkakan pada wajah, lengan, tangan, kaki, bagian bawah atau kaki, terdapat darah dalam urin, panas, gatal, mati rasa, rasa menusuk-nusuk, perubahan warna kulit, gejala flu dan demam, tangan dan kaki terasa dingin, kebingungan, sembelit, bentuk dan suara sesak, urin gelap, buang air kecil menurun, diare, sulit buang air kecil, pusing, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu levothyroxine.
Levothyroxine yaitu berat badan menurun, sakit kepala, kaki kram dan nyeri sendi, muntah, demam, diare, perubahan siklus menstruasi, rambut rontok, nafsu makan bertambah, dan tremor. Selanjutnya, interaksi obat gangguan sistem endokrin. Yang pertama, somatrem, yaitu biasanya interaksinya itu terjadi karena seseorang yang mengalami diabetes, kanker, atau masalah tiroid, dan tumor atau penyakit lainnya di otak atau kepala. Yang kedua adalah somatotropin, yang interaksinya terjadi yaitu karena adanya kanker, epifisis tertutup, penyakit ginjal, diabetes, pankreatitis, otitis media, hipotiroidisme, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu levothyroxine, yaitu penurunan penyerapan levothyroxine jika digunakan dengan zat besi, antasida, asam empedu, klorestamid, kalsium karbonat, dan sulfat. Penurunan kadar hormon triiodrotin dalam darah jika digunakan dengan amidaron atau propranolol. Penurunan kadar levothyroxine dalam darah jika digunakan dengan carbamazepin, pieton, phenobarbital, rifampicin, lithium, estrogen, hormon androgen, atau sertralin. Peningkatan risiko terjadinya hipertensi atau takikardia jika digunakan dengan ketamin. Peningkatan risiko terjadi efek samping seperti tekanan darah tinggi, jantung berdebar, atau nyeri dada jika digunakan dengan epinefrin. Hal-hal yang harus diperhatikan bila mengkonsumsi obat gangguan sistem endokrin. Yang pertama untuk somatrem, yaitu jika Anda hamil atau menyusui, bicarakan dengan dokter Anda sebelum menggunakan obat ini. Yang kedua, apabila menggunakan somatrem Anda memiliki masalah tiroid atau diabetes, silahkan hubungi dokter. Pastikan dokter Anda tahu jika Anda pernah memiliki kanker, tumor, atau penyakit lainnya yang ada di kepala atau otak. Yang kedua adalah somatotropin. Untuk yang alergi, silahkan beritahu dokter jika Anda mengalami alergi kepada reaksi tersebut. Dan kepada anak-anak, yang dilakukan sampai saat ini belum menunjukkan masalah spesifik pada anak-anak, tapi penelitian belum dapat dilakukan pada hubungan usia terhadap efek injeksi somatropin pada anak-anak dengan sindrom usus pendek. Keamanan kemanjuran belum ditetapkan. Dan selanjutnya untuk lansia, penelitian yang dapat dilakukan sampai saat ini belum menunjukkan masalah pada lansia, khususnya yang akan membatasi kegunaan injeksi somatropin pada orang tua. Namun pasien lansia lebih sensitif terhadap efek dari somatropin yang mungkin memerlukan penyesuaian dosis pada pasien yang menerima somatropin injeksi. Yang ketiga yaitu levothyroxine. Yang pertama yaitu beritahu dokter tentang riwayat alergi yang Anda miliki seperti kedua obat yang tadi. Kedua, beritahu dokter jika Anda menderita insufisiensi kelenjar adrenal, tirotoksikosis, nodul tiroid, penyakit jantung, serangan jantung, diabetes, porfiria, osteoporosis, gangguan pembekuan darah, penyakit ginjal, obesitas, penyakit hati, dan gangguan menelan. Beritahu dokter jika Anda pernah atau baru saja mengalami radioterapi. Beritahu dokter jika Anda sedang hamil, menyusui, atau sedang merencanakan kehamilan. Beritahu dokter jika Anda sedang menggunakan obat, suplemen, atau produk herbal tertentu. Segera temui dokter jika Anda mengalami reaksi alergi obat, overdosis, dan efek samping serius setelah menggunakan levothyroxine.